Yang pertama berkaitan dengan garis dan sudut yang kalian harus pahami, yaitu ada hubungannya antara garis dan sudut, yaitu terutama ketika sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar ketika dipotong oleh suatu garis lurus yang lainnya ya. Oke. Nah, misalkan ada dua buah garis sejajar. Ini ada dua buah garis ya, kelihatan ya. Kemudian dipotong oleh satu garis lurus, garis yang lainnya. Nah, ada. Nah, ketika dipotong oleh dua buah garis yang sejajar, ini garis ini sejajar ya. Nah, ya Bapak, kita kasih tanda saja ya. Ini ada tandanya sejajar. Nah, dipotong oleh satu garis. Nah, maka akan terbentuk berapa titik potong? Ada dua titik potong ya. Ini titik potongnya. Oke, titik potong yang pertama, ini titik potong yang kedua. Nah, kita sebut saja titik potongnya A dan B. Oke. Ada berapa sudut yang terbentuk? Nah, ini ada sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4. B juga ada 4 ya. Di titik B juga ada 4 buah sudut. Jadi, ini akan terbentuk berapa sudut? 4 sudut di A, 4 sudut, di B juga 4 sudut. Jadi totalnya 8 sudut. Kita kasih nama saja 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke. Jadi ada sudut A1 yang sebelah sini, A1 itu ya. Ada sudut A2, ada A3, ada A4, ada B1, B2, B3, B4. Bisa dipahami ya? Kita untuk mempermudah saja ya, kita beri nama itu. Nah, selanjutnya, apabila kita melihat sekilas, ada berapa, walaupun ya di sini ada 8 buah sudut, tapi kalau kita lihat dari besarnya hanya ada 2 saja yang berbeda. Kalau dilihat dari besarnya ada dua yang membedakan, 2 angka ya, 2 angka yang membedakan besarnya. Di sini kan terlihat ya, A1 itu sudut tumpul, A3 juga sudut tumpul. Kita melihatnya dari sana juga bisa terlihat ya, B1 sudut tumpul, B3 sudut tumpul. Sedangkan A2, A4, B2, B4 itu sudut lancip ya. Sehingga hanya bila kita pisahkan berdasarkan besarnya, itu digolongkan menjadi 2 golongan atau 2 kelompok ya. Nah, ini kelompok yang pertama, yaitu sudut lancip semuanya ini memiliki besar yang sama. Jadi A2 dengan A4 dengan B2 dengan B4 itu besarnya sama. Ketika yang satunya 60, maka semuanya 60. Nah, kelompok yang kedua yaitu kelompok yang sudut tumpulnya. Nah, ini juga memiliki besar yang sama. Jadi A1, A3, B1 dan B3 itu besarnya sama. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Nah, sehingga ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama ada yang disebut dengan pasangan sudut sehadap. Nah, pasangan sudut sehadap itu yang seperti apa? Nah, pasangan sudut sehadap itu contohnya misalkan A1 dengan B1. Ini sama-sama sehadap. Sehadap itu kita lihat sudutnya itu menghadap ke arah sana. Jadi ini menghadap ke arah sana ya. Ini juga sama kan, menghadap ke arah sana ya. Paham ya? Menghadap itu ini sudutnya mengarah ke sana ya. Mengarah ke sana. Kalau dilihat dari sudutnya mengarah ke sana. Begitu juga A2 dengan B2 mengarah ke sebelah sana semua ya. Oke. Menghadap ke arah yang sama. Kemudian A3 dengan B3 juga menghadap ke arah yang sama ya. Kemudian yang terakhir A4 dengan B4 itu yang disebut sudut sehadap. Bagaimana hubungan pasangan sudut sehadap? A1 dengan B1 sama besar nggak? Sama besar ya. Karena kedua-duanya sudut sudut tumpul ya, dilihat dari tumpulnya. Oke. Jadi pasangan sudut sehadap ini merupakan pasangan sudut yang sama besar. Ini ya yang Bapak sebutkan tadi. Ada sudut A1 dengan B1 satu pasang, kemudian pasangan yang keduanya A2 dengan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Itu disebut sudut sehadap ya, pasangan sudut sehadap. Dan ini merupakan pasangan yang sama besar. Paham? Paham ya? Kita lanjutkan. Ada istilah yang kedua yang disebut pasangan sudut bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang mah berarti arahnya berlawanan. Nah, contohnya
Hapus dulu ya yang tadinya. Misalkan A1 kan menghadap ke arah sana ya. Maka dia akan bertolak belakang dengan A3. Oke. Titik-titik sudutnya ada di tempat yang sama tapi arahnya berlawanan. Itu disebut bertolak belakang. Oke, jadi A1 dengan B3, A1 dengan A3, kemudian A2 dengan A4, terus B1 dengan B3, B2 dengan B4. Oke. Ini ya. A1 dengan A3, A2 dengan A4, B1 dengan B3, B2 dengan B4. Itu merupakan sudut bertolak belakang. Bagaimana pasangannya? Apakah merupakan pasangan yang sudutnya sama besar nggak? Kita lihat saja, A1 dengan A3 sama besar? Ya betul, sama besar ya. Dua-duanya kan sudut tumpul. Paham? Paham ya? Jadi kita bisa melihatnya dari ini sudut tumpul, dua-duanya berarti pasti sama besar. Oke? Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan sudut dalam sepihak. Nah, mungkin kalian masih bingung apa sih yang disebut dengan sudut dalam. Nah, untuk mempermudah, ilustrasikan saja. Anggap saja ini dua garis yang sejajar ini kita anggap sebagai pagarnya. Oke, pagar. Nah, kalau yang satu garis ini kita anggap sebagai sungai. Ini untuk mempermudah saja ya. Logika kita aja. Maka yang disebut dengan sudut dalam itu sudut yang terletak di antara kedua pagar ini, yaitu A3, terus A4, B2, dan B1. Ini disebut sudut dalam. Berarti yang lainnya sudut luar, yaitu A1, A2, B3, dan B4 itu disebut sudut luar. Jadi sudut dalam itu ada 4 buah ya. Iya, yang dilingkari dan sisanya sudut luar. Nah, kemudian ada istilah sepihak. Nah, selain sudut di sini, selain sudut dalam, kemudian ada istilah yang kedua adalah sepihak ya. Oke. Nah, selain itu ya, ini ya, ada istilah lain apa? Sepihak ya. Yang disebut sepihak itu apa? Nah, pasangan sudut yang tidak menyeberangi sungai lah gampangnya. Sepihak itu ini kan sungai itu membagi dua sisi ya. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ketika sudutnya di sebelah kiri semua itu namanya sepihak. Ketika sudutnya di sebelah kanan semua itu juga sepihak. Tapi ketika di kiri satu, di kanan satu itu namanya berseberangan. Oke, karena sungai ini atau garis yang satu ini membagi dua daerah ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan kalau ketika gambarnya seperti ini ya. Paham ya? Oke. Nah, jadi sudut dalam sepihak itu contohnya adalah pasangan dari sudut dalam sepihak itu. Sudut dalam itu kan A4 ya, A3, B1 dan B2. Yang sepihak itu contohnya A4 dengan B1. Sudut dalam sepihak. Kedua-duanya sudut dalam dan ada di pihak yang sama. Di sebelah garis yang ini yang sama ya. Di sebelah kiri ya. Oke, nah selanjutnya pasangan yang lainnya sudut dalam sepihak itu contohnya A3 dengan B2. Ini juga sepihak karena ada keduanya sudut dalam dan ada di sepihak kanan atau di pihak sebelah kanan, di sebelah kanan garis ya keduanya. Oke, nah ini A3 dan B2, kemudian A4 dengan B1. Oke, nah apakah pasangan ini sama besar? A3 dengan B2, A4 dengan B1 itu sama besar atau tidak? Tidak ya. Ini tidak sama besar. Jadi pasangan sudut dalam sepihak tidak sama besar, tetapi ada istilah lain yaitu merupakan pasangan sudut yang saling berpelurus. Karena ketika dijumlahkan itu totalnya berapa? 180 derajat ya. Jadi A3 ditambah B2 itu sama dengan 180 derajat. Ini tidak sama ya. Jadi besarnya tidak sama, tetapi disebut pasangan sudut yang saling berpelurus. Jadi ketika ada kata sepihak, ingat besarnya tidak sama. Oke? Selanjutnya ada yang disebut dengan sudut dalam berseberangan. Nah, ini berarti sudut yang ada di dalam, yang termasuk sudut dalam dan pasangannya berseberangan. Jadi berbeda sisinya. Contohnya A4 dengan B2. Ini kedua-duanya sudut dalam, tetapi berbeda sisi ya, dilihat dari garis yang